Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Promkes dan selamat bertemu kembali dengan saya Andri Promkes dari Kabupaten Kebumen. Nah, teman-teman Promkes dan teman-teman kader, kita akan belajar bersama apa saja yang perlu kita pelajari pada saat kita mendampingi ibu hamil dan ibu menyusui di era integrasi layanan primer ini ya. Yang tadinya mungkin masalah ibu hamil dan ibu menyusui hanya ranahnya Bu Bidan dan Bu Kader, tapi ternyata sekarang teman-teman Promkes, karena teman-teman Promkes juga mendampingi teman-teman kader, maka teman-teman Promkes juga harus belajar apa yang dilakukan atau apa yang perlu kita pelajari bersama terkait kesehatan ibu hamil dan ibu nifas atau ibu menyusui. Yang pertama, baik petugas Promkes ataupun kader diharapkan mampu untuk menguasai isi dari buku KIA ini, karena disinilah awal mula semua pencatatan kesehatan ibu hamil. Kemudian setelah menguasai, diharapkan juga mampu menjelaskan manfaat dari buku ini kepada ibu hamil. Selanjutnya, untuk teman kader mampu melakukan pemantauan terhadap kesehatan ibu hamil dan ibu nifas. Pada buku yang cetakan baru ini sudah terdapat pemantauannya, checklist pemantauannya ya untuk ibu hamil dan ibu nifas. Adakah tanda bahaya pada saat kehamilan atau pada saat nifas, seperti insert gambar samping ini ya. Kemudian pemantauan konsumsi tablet tambah darah selama 90 hari atau 90 tablet. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah. Namun ini biasanya sudah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau ketika bertemu dengan tenaga kesehatan ya teman-teman. Peran kader untuk memantau apakah pertumbuhan berat badannya sesuai dengan kurva, sesuai dengan grafik, kemudian lingkar lengannya apakah dia kek atau tidak, dan memahami tanda-tanda bahaya pada saat hamil, bersalin, dan juga pada saat nifas. Kalau bersalin mungkin lebih ke tanda-tanda persalinan ya, atau kalau bersalin mungkin sudah di fasilitas kesehatan. Teman kader lebih titik beratnya pada saat hamil dan juga nifas. Kemudian mampu menjelaskan isi piringku bagi ibu hamil dan ibu nifas, dan merangkum semua itu, mengkomunikasikan kepada ibu dengan metode KAP. Nah, ini juga yang mungkin saya beserta teman-teman Promkes harus belajar bersama bagaimana komunikasi antar pribadi pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas. Di dalam buku KIA ini sudah tertera teman-teman kader dan teman-teman Promkes bahwa buku ini diperuntukkan untuk tiga kelompok ya. Yang pertama adalah untuk ibu dan keluarga, yang kedua adalah untuk kader, dan yang ketiga untuk tenaga kesehatan. Untuk teman kader sendiri, perannya di sini adalah mengetahui isi dan menyampaikan informasi isi dari buku ini kepada ibu hamil, seperti yang sudah saya tadi ceritakan, ibu hamil dan ibu nifas. Kemudian dan juga pada keluarganya ya. Yang kedua, mengecek pemahaman ibu tentang lembar informasi yang ada di sini. Jadi ada lembar-lembar informasi apa yang harus dilakukan ibu hamil, apa yang normal, apa yang tidak, dan ini kita harus cek. Nanti ada kotak-kotak. Di kotak-kotak tersebut kita bisa checklist bahwa ibu hamil sudah memiliki pemahaman terkait dengan apa yang menjadi penjelasan di dalam lembar tersebut. Kemudian Bu Kader juga memiliki peran untuk mengecek kelengkapan apakah ibu hamil sudah dicek tinggi badannya, apakah ibu hamil ketika mendapatkan pelayanan kesehatan ini diukur tinggi badannya, diukur berat badannya. Jadi mungkin kalau saya melihat ini lebih seperti kayak cross check apakah pelayanan kesehatan sudah memberikan layanan sesuai standar. Mungkin lebih dari sisi kayak pemantauannya. Kalau memang belum, kan nanti kita bisa sampaikan kepada ibu hamilnya untuk Bu, nanti boleh loh minta diukur, ternyata di sini nih harus ada, mungkin kemarin Bu bidannya lupa. Tapi kalau saya rasa sih teman-teman di pelayanan kesehatan sudah melakukan sesuai standarnya ya. Terakhir kemudian mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Ini untuk tumbuh kembang anaknya juga peran kader di sini ada.
Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman kader memiliki peran yang luar biasa terhadap ibu hamil dan ibu nifas. Karena kalau semua yang melakukan Bu Bidan, saya rasa Bu Bidan juga tenaganya bisa terkuras, karena satu bidan mungkin bisa melayani sekian banyak ibu hamil. Tetapi ketika kita bagikan kepada teman-teman kader, teman-teman kader bisa melakukan diskup yang lebih kecil di RT-nya atau di dasawismanya. Begitu ya teman-teman. Teman-teman kader juga dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi antar pribadi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Komunikasi antar pribadinya ini dilakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama pada saat kita melakukan kunjungan rumah. Yang kedua pada saat kita memberikan penyuluhan di posyandu. Yang pertama pada saat kita melakukan kunjungan rumah, maka posisikan diri kita sebagai sesama wanita, sebagai wanita yang pernah merasakan atau mengalami rasa hamil, pernah melahirkan. Jadi kita lebih banyak ke sharing informasi, mendengarkan keluhan dari ibu hamilnya, dan bisa oh iya, saya dulu juga seperti itu. Mungkin bisa berbagi pengalamannya, dan kemudian kita bisa arahkan ke sisi-sisi informasi yang ada di dalam buku KIA ini. Sekalian dengan kita bisa memantau apa yang dialami, apa yang dikeluhkan, apakah itu memang ada tanda bahaya yang tercantum di dalamnya atau hanya keluhan yang normal-normal saja. Seperti misalnya ketika kita melakukan pemantauan terhadap ibu hamil ketika dia mengkonsumsi tablet tambah darah atau tidak, sebaiknya kita tidak melakukan pertanyaan yang langsung seperti minum tablet tambah darah, diminum tablet tambah darahnya. Kita lebih ke nanya kabar dulu, bagaimana kabarnya, periksanya kemarin di mana, kapan terakhir periksa, kemudian periksa di mana, oh di puskesmas, kapan terakhir periksa, baru Selasa kemarin misalnya. Itu sekalian kita cross check apakah benar Selasa kemarin dia periksa, itu bisa kita cross check di sini. Terus kemudian di sana yang diperiksa apa aja di puskesmas. Oh, saya diukur tinggi badan, diukur berat badan, di USG, kemudian didengarkan denyut jantung bayinya. Nah, teman-teman di situ juga bisa sambil melakukan checklist pada layanan kesehatan yang diterima oleh ibu hamil dengan ngobrol-ngobrol seperti itu ya. Oh ya, ibu hamil ini berarti mendapatkan pemeriksaan yang ini sesuai standar nih, gitu kan, sesuai yang ada di buku ini nih, diukur tinggi fundusnya. Perutnya dimeterin nggak? Oh iya itu namanya ngukur tinggi fundus. Tinggi fundus itu untuk mengetahui panjang bayinya, nanti bisa diprediksi berat bayinya dari situ, bisa dijelaskan seperti itu ya. Kemudian juga tanya, setelah diperiksa dapat vitamin apa dari puskesmas? Oh, dapat vitamin ini yang warnanya merah. Oh, diminum nggak? Ya diminum sih. Kapan minumnya? Malam. Yang kemarin ada habis atau yang kemarin masih. Oh ya nggak apa-apa, kalau yang kemarin masih dihabiskan dulu. Ada keluhan nggak waktu minum itu, kayak mual atau pusing? Soalnya dulu waktu hamil aku juga kayak gitu. Jadi kita bisa berbagi rasa atau berbagi pengalaman ketika kita juga di fase seperti ibu hamil tersebut. Itu teknik komunikasi antar pribadi ketika kita melakukan kunjungan rumah. Jadi lebih pendekatan personalnya itu lebih terasa. Kita memposisikan diri sebagai sahabat mereka, sebagai bestinya mereka, yang nanti harapannya ketika mereka ada apa-apa bisa nanya dulu nih ke kader. Begitu teman-teman. Kemudian ketika kita melakukan komunikasi antar pribadi di kelompok besar atau kita memberikan penyuluhan, kadang-kadang kita hanya menyampaikan, jadi ibu-ibu selama kehamilan itu kita harus mengkonsumsi 90 tablet tambah darah, kemudian ini tanda-tanda bahaya. Mari teman-teman kita kemas itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih menyenangkan, seperti misalnya dengan bermain. Ada main tepuk ya, namanya sakit versus sehat. Nah, ketika kita ada 2 kelompok, kita bagi 2 kelompok sehat dan kelompok sakit. Siapa yang mau di kelompok sehat, siapa yang mau di kelompok sakit, mungkin bisa ditentukan dengan sweet. Yang menang di kelompok sehat, yang kalah di kelompok sakit. Ketika kita menyebutkan kata sehat, maka sehat menepuk sakit. Dan ketika kita menyebut kata sakit, maka kelompok sakit menepuk sehat. Seperti itu. Nah, di permainan berikutnya, yang ditepuk jangan sampai kena.
Setelah selesai bermain, suasana sudah cair, baru kita tanya siapa ingin sehat, siapa ingin sakit. Nah, kalau sakit enak enggak? Enggak. Kalau ibu lagi hamil sakit enak enggak? Enggak. Nah, gimana ya caranya biar ibu hamil ini enggak sakit? Nanti mulai muncul jawaban, oh harus periksa, harus minum tablet tambah darah. Nah, betul sekali, semua kita apresiasi. Itu adalah cara kita menyampaikan edukasi tanpa kita yang harus bicara, tapi kita memancing ibu hamil itu untuk bicara, karena saya paham kenapa teman-teman kader banyak yang tidak pede untuk edukasi, karena dia merasa saya kan sama warga, saya bukan tenaga kesehatan, mereka nggak akan dengerin saya. Maka ketika itu kita kemas menjadi sebuah edukasi yang dibalut dalam permainan, maka akan terlihat bahwa teman-teman kader tidak seperti menggurui, begitu ya teman-teman. Untuk informasi yang agak panjang, mungkin kita bisa mengemas dalam bentuk lagu. Ini saya misalnya ada contoh lagu nih teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini pakai irama naik beca. Ibu hamil yang sehat, perhatikan makanmu, minum tablet tambah darah setiap hari rutin, rajin periksa hamil, waspada tanda bahaya, demam, muntah, atau perdarahan. Jika ada gejala, segera lapor bidan, jangan sampai terlambat agar semua sehat. Siapkan donor darah, juga ambulan desa. Sigap, siap, ibu hamil sehat. Itu adalah contoh, dan mungkin teman-teman nanti bisa memodifikasi dengan lagu sendiri atau lagu daerahnya masing-masing. Setelah kita ajak bernyanyi, ibu hamil itu bisa kita nyanyikan 3 kali, 4 kali, 5 kali ya paling tidak ya, agar hafal ibu hamil dan keluarganya. Lalu kita tanya, ini cerita tentang apa ya? Tentang ibu hamil. Ibu hamilnya harus memperhatikan apa? Memperhatikan makan. Kemudian apa yang harus diminum? Apalagi minum tablet tambah darah rutin setiap hari. Oke, terus ada ada waspada tanda bahaya, apa contohnya? Demam, muntah. Nah, baru dijelasin muntahnya nih muntah yang berlebih ya, sampai yang lemes nggak bisa makan lagi. Terus ada perdarahan. Kalau ada tanda gejala seperti itu kita gimana? Lapor bidan. Nah, terus jangan sampai terlambat, biar apa? Biar sehat. Yang harus disiapkan lagi apa? Golongan darah, donor darah, sama ambulan desa. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita memancing, kita mengajari dengan lagu bisa lebih efektif. Orang tidak merasa digurui oleh kita, dan informasi yang kita sampaikan itu insya Allah bisa kena. Mungkin itu dulu ya teman-teman untuk KAP pada ibu hamil dan menyusui. Menyusuinya belum ya, kita ibu hamil dulu. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan referensi bagi teman-teman dalam melaksanakan memberikan pelayanan pada semua kelompok umur. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel Ruang Promkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.